terima kasih Ustadz Muhammad Nuredi yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Sebelum sampai kepada rangkaian doa hajat kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, ingin diperjelas, mungkin 1-2 orang menanya. Kalau tidak ada, ya tadi kita sudah mendengarkan yang pokok-pokok saja yang dikerjakan: sholat 5 waktu, puasa, menjaga kemaluan, ya Bu ya, rasa malu dijaga, dan taat pada suami. Dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Nah, artinya tidak menghalangi kita tak melakukan ibadah sunnah. Gitu maksud Ustaz tadi. Yang dasar saja, yang pokok-pokok saja bisa masuk surga dari mana saja. Kalau laki-laki tak bisa, boleh Ustaz ya. Haruslah yang sunnah-sunnah dikerjakan. Sholat di masjid berjamaah. Jadi ibu-ibu sekalian, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz? Bu Abni 1, Bu Zulbahir 1. Silakan. Dan Bu Barida, silakan dulu Bu Abni tadi yang belum tanya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, ada 3 hal barangkali yang mau saya tanya tentang perempuan. Yang pertama Ustadz, bagaimana itu ya Ustadz ya, kalau misalnya itu kan tadi kita mesti taat sama suami. Jika misalnya di dalam ketaatan itu tapi suaminya itu selalu dengan lidah yang tajam, itu bagaimana kita menyikapinya Ustadz? 1. Yang kedua Ustadz, bagaimana bila seorang suami itu sebenarnya dia sanggup tetapi dia tidak mau memberikan nafkah khusus untuk istri ya Ustadz ya, karena beda itu dengan belanja kan. Ya. Yang ketiga Ustadz, tentang istri sama mertua. Suami mampu, tetapi ada prinsipnya Ustadz. Kalau aku mau mengasih, aku kasih. Tapi kalau aku nggak mau ngasih, tidak aku kasih. Kira-kira seperti itu. Misalnya lah Ustadz, habis beras di rumah, suami tidak mau membelikan beras, tetapi tiba-tiba mertua menelepon, mama kurang uang untuk belanja, langsung lari ke ATM, langsung kirim. Misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itulah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Zulfa sekalian saja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tanyakan dari yang kedua, Pak suami Ustaz, apabila kita ini seorang istri masih ada menutupi kesalahan dari yang luar atau bentuk yang seperti aib ataupun apa, kita tidak meminta maaf kepada suami, apakah itu kita layak dengan penyiksaan ini? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mengenai aurat waktu sholat dan aurat waktu kita berbuat sholat. Sementara sekarang saya lihat banyak yang sholat itu hanya memakai jilbab saja, seperti ini maunya Ustaz. Jadi waktu ruku atau waktu sujud sini apa? Katakan apakah itu dibolehkan apakah sama aurat kita di umum dengan di waktu sholat? Ada sebagian mengatakan bahwasanya tapak tangan di dalam sholat itu yang boleh kelihatan, sementara ini apakah termasuk tapak tangan, termasuk aurat atau tidak? Demikian pertanyaan dari saya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Karena sudah sama mendengar, saya pikir menghemat waktu, tak saya ulang lagi pertanyaan Ustaz, ya kan? Ada 5 pertanyaan dari 3 orang. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu terkait masalah bagaimana sih mentaati suami, tapi cakapnya ini masih cakap yang tajam ya bahasanya, setajam silet lah misalnya. Ya.
Iya, kalau bilang itu pisau kau, ya kan? Ya. Dia kalau nyuruh, misalnya benar yang disuruhnya, kalau salah nggak boleh Bu ya, nggak boleh taati. Kalau kesalahan yang diperintahkan itu tetap kita nggak boleh ditaati. Ya, tapi ini kebenaran yang diucapkannya. Tapi ketika mengucapkan kebenaran itu dengan sesuatu yang itu tadi apa yang tajam lah. Ya. Sholat kau titik-titik misalnya, tapi nyuruhnya sholat. Ya, tapi pakai titik-titiknya itu, yang tajamnya itu misalnya. Ya, dasar kau gini dan segala macam. Nah, kayak mana yang seperti itu? Pertama Bu, komunikasi. Ya, nggak bisa nggak dikomunikasikan. Makanya kami ada waktu-waktu, momen-momen, dan ini ternyata dianjurkan. Ada waktu-waktu diskusi itu lagi nyantai-nyantai ya, lagi lenggang, bukan renggang ya, lagi nyantai lah pokoknya, lagi santai-santai, jangan lagi makan pesedak nanti. Lagi nyantai Bu ya, ya, dan lagi minum kopi atau apa sore-sore ya kan, ngobrol kita, Bang, ya, atau si suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, ya kita anggaplah seorang istrinya kepada suami, Bang, mohon maaf lah Bang ya, yang abang kadang suruh itu benar, aku yakin itu benar dan aku tahu itu benar, tapi Bu ya minta tolong lah Bang, kalau abang nyuruh sesuatu ngasih tahu sama aku ya, pelan-pelan nyuruhnya, bahasanya itu pakai bahasa yang bagus. Oh iyanya deh, yang mana yang ininya misalnya, ya kan suami ini tipikalnya ngegas, ya temperamen misalnya. Iya, Bang kalau merintahkan sesuatu pakai nada yang sangat tinggi, boleh dihaluskan, ya. Karena yang ku dengar Bang, nggak apa-apa, yang ku dengar sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, makanya ya biar kita saling menasehati. Nah, atau ibu-ibu pun, ya bisa Bu. Pertama itu jangan langsung ke situ, ya. Kita tanya dulu sama suami, mohon maaf ya, laki-laki itu, saya laki-laki Bu ya, itu nggak mau dia langsung ditegur kesalahannya, itu nggak mau. Biasanya laki-laki ini paling suka, Bang, iya, betul itu Bu, betul. Ya. Laki-laki itu kalau mau ngasih tahu sesuatu, kasih tahu dulu, Bang, kira-kira apa ya yang kurang dari diriku Bang? Itu dulu Bu. Padahal kita mau tujuannya mau merubah iya. Oh iya, oh itu gini misalnya ya Bang. Udah semua dikeluarkan sama dia baru. Oh iya, nanti aku perbaiki semuanya Bang. Oh iya Bang, aku minta tolong juga sama Abang ya. Kita saling memperbaiki bersama. Ya, aku akan memperbaiki diriku, kelemahan-kelemahanku, dan aku pun minta tolong sama Abang perbaiki juga dulu. Apa rupanya deh? Ya, kalau nyuruh aku, kalau minta tolong dan segala macamnya, pakailah bahasa yang bagus. Oh iya Dek, iya. Insya Allah berubah itu. Dan perempuan, laki-laki itu Bu, mohon maaf ya, kami laki-laki. Ini kita bicara tentang laki-laki. Laki-laki itu kalau disuruh Bu, jangan ibu bilang, Bang nanti gini-gini. Enggak akan dilakukan itu. Sulit. Saya disuruh nih ke minta tolong sama istri, ngantar ini dan segala macamnya. Itu kalau dibilang aja enggak. Tapi kalau dibilang, serius, ya akan ini kan, ya atau dipegang ini kan pasti betul. Memang kayak gitu psikologi kami ya, dipastikan nanti mampir ke sini. Oh iya deh. Kayak gitu laki-laki. Dicakapi enggak? Apalagi di WA. Ya, saya kalau lagi di telepon di jalan, biasanya handphone itu di kantong. Ya udah saya pergi aja. Nanti beli sesuatu pulang saya. Kapan baca handphone? Nanti ketika di rumah lagi. Jadi pesanan istri itu yang begitu banyak itu nggak terbaca. Ya nyampe rumah baru dibaca. Lagi kok nggak bacanya? Mana baca kan saya. Makanya kalau nyuruh suami, suruh satu kali. Kalaupun ibu suruhnya banyak, nggak apa-apa. Tapi suruh satu kali, kalau bisa ditulis pesanan itu. Ditulis aja sekarang nggak ingat. Ya kan, ditulis aja, udah ditulis nih sama istri pesanannya. Saya pernah beli susu Bu, susu ibu hamil. Yang saya beli apa? Susu ibu nyusui. Karena saya nggak fokus sama ininya. Laki-laki gitu ternyata. Saya kaji ke psikolog juga, tanya-tanya tentang masalah suami seperti itu laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau pesan itu ungkapkanlah dengan sungguh-sungguh. Iya betul Bu. Ya serius kalau mengucapkan pesan. Kalau cuma cakap aja nggak didengar itu. Nggak akan didengar, percaya. Ya sungguh-sungguh. Di waktu yang tepat dan jangan menggurui bahasanya. Ya. Jangan menggurui. Ya. Biasakan kita meminta bahasanya, bukan
tapi meminta. Itu ya yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan seorang suami yang sebenarnya kebutuhan rumah tangganya belum terpenuhi, tapi ketika sama orang tuanya dia langsung nggak apa-apa bu, biarkan sama orang tua seperti itu, harus ibu dukung. Cuman yang ibu harus ingatkan juga sama suami masalah kebutuhan rumah tangga. Suami memang punya perhitungan. Saya mohon maaf bu ya, saya termasuk orang yang perhitungan. Maksudnya perhitungan seperti apa? Kami kalau makan itu kan perhitungan bu. Satu hari itu berapa bisa kebutuhannya. Anak masih lapar misalnya, ya kan saya ajarkan sama anak itu, nah, ya hidup kita bukan hanya untuk makan. Kadang ada itu anak itu bu ya, dia udah makan kenyang, mau jajan, mau segala macam, itu jangan dituruti gitu. Nggak boleh. Saya baru tahu Rasulullah itu pun ditakar. Itu Rasulullah, ya subhanallah. Ya itu kalau misalnya istrinya mau masak dan segala macamnya, itu suruh dihitung ada berapa orang. Bahkan Rasul dalam hadis yang masyhur, yang sangat terkenal, makanan untuk satu orang cukup untuk dua, makanan untuk dua orang cukup untuk tiga. Nah maksud saya, kecukupan pokok ini yang terpenuhi, yang belum atau dan sudahnya terpenuhi, itu harus kita perhitungkan. Ya, si suami mungkin sudah menghitung kebutuhan beras satu bulan itu 30 kilo misalnya, ya dengan estimasi satu hari 1 kilo. Ini baru 20 hari udah habis, ya, sedangkan gak ada tamu dan segala macamnya, tapi kok habis. Dan bagi suami, ini udah pemborosan nih. Kenapa bisa terjadi pemborosan? Lain ceritanya kalau sudah ada tamu, oh iya ada tamu, kok pernah dikasihkan sama tetangga dan segala macam, itu lain. Nah bisa jadi juga, mohon maaf ya, ada ketidakpercayaan suami bisa jadi. Ya, aku masih uang 3 juta sebulan, ini kok nggak nampak ya, kemana uang ini? Misalnya ya, nggak percaya nih suami itu. Tapi kalau si istri terbuka, Pak, istri saya sering tuh, ya sekarang itu belanja segini katanya, ini segini, jadi uang sekian itu, ini loh, oh percaya saya. Emang soalnya segitu kan bu? Jangan nanti mikirnya, padahal belanja sekarang sehari udah 50.000 misalnya bu, ke kedai udah habis 50.000, dipikir suami masih 20.000. Ya, jadi yang harusnya dipikir suami itu 1 bulan habis, padahal itu hanya cukup untuk 10 hari, terus kasih. Itu betul bang, sekarang serba mahal. Cabai sekarang berapa? 35, itu udah murah. Itu beli satuan itu 7.000, ya 8.000 bu satuan itu. Yang 1 kilo 50, 60 ya. Undangan ya. Iya. Ini kemarin ya nyumbang segini bang, kasih tahu. Ya, karena bisa jadi selama ini suami tidak paham. Makanya sekali-kali suami suruh belanja, gak apa-apa. Saya pernah dimarahi sama istri, mohon maaf ya, ini lagi gondok nih istri saya. Ya ini kan nggak tahu berapa belanjaan, coba sekarang belanja. Saya belanja sehari 100.000 bu. Saya heran terperang. Ini beli ikan sekilo sekian, ini beli ini sudah. Nanti mahal belanja. Makanya kalau suami yang merepet gara-gara uang belanja, suruh dia belanja sekali-kali, ya. Nggak mau ini. Nah, makanya kalau nggak mau percayakan, kalau nggak percaya belanja sendiri, coba-coba sekali-kali. Saya hebat seorang istri ini, ya. Mohon maaf ya. Saya bicara ini bukan karena depan ibu-ibu saja, bukan. Ya di sini pun ada bapak-bapak. Biasa ibu-ibu ini subhanallah itu sudah sistematis di otaknya. Betul. Saya belanja, saya kebingungan datangin. Ini mau masak apa? Saya masih mikir. Ini sistem mau masak apa ya? Ya, dan kami nggak ngerti kalau ibu-ibu itu belanja bisa bawang 2.000 aja. Ya. Jadi saya perhatikan ibu-ibu tuh 30.000 tuh cukup, bisa harus cukup. Kalau para laki-laki enggak bu, belanja nggak kayak gitu. Ya berapa? Bawang 1/4, ini 1/4, ini seon dan segala macam. Ketika ini 100.000, ya kalian nggak ngerti. Ya, nah makanya hal-hal seperti ini jangan sampai ada miskomunikasi. Intinya harus komunikasi ya mbak. Ya. Itu mungkin dulu ya. Ya. Yang ketiga apa tadi? Udah itu aja bu ya kayaknya. Iya. Baik, yang selanjutnya oh ini nggak mau ngasih nafkah.
Belanja kan beda dia kan Ustaz. Ah, ah. Nafkah istri nggak mau ngasih, gimana itu kalau suaminya gitu? Oh, bagaimana suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Wah, itu suami yang apa? Itu suami yang bahaya itu, Bu. Celaka itu suami yang seperti itu. Tinggalkan aja, ganti yang baru. Ya, 2022 ganti baru. Suami. Ganti casing. Nah, saya tidak menyuruh itu, Bu ya. Yang saya ingin pahamkan sama ibu-ibu di sini, ya, kewajiban suami, ibu-ibu harus tahu mana kewajiban suami, mana kewajiban istri. Kenapa dulu di KUA itu ada pelatihan sebelum menikah? Dulu ya, sekarang udah enggak. Sekarang cuma ada tinggal suntik apa namanya? Ada suntik itu aja katanya. Vaksin apa dulu ya? Bukan COVID, Bu. Ada satu lagi vaksin apa gitu mau nikah. Kalau dulu orang mau nikah itu dikasih ujangan lah kalau bahasanya, kasih pelatihan dulu 1 minggu biasa itu. Ya datang ke KUA dikasih tahu, kau tahu nggak cara mandi wajib? Oh kayak gini. Tahu nggak kau hak dan suami istri? Dikasih tahu dan segala macamnya. Ya. Biar apa? Biar suami dan istri tahu hak dan kewajiban masing-masing. Karena kalau kewajiban ini dilalaikan, kacau. Yang wajib memberi nafkah itu suami, walaupun istrinya kerja, suami tetap. Betul, Bu. Ya. Berapa penghasilan kita? Misalnya 3 juta. Ya udah, berapa cukup untuk 1 bulan? Cukup bisa 1 bulan 2,5 juta misalnya. Ya udah, ada lebih 500 ini buat biar tak terduga. Si istri punya gaji juga, ya udah biarkan gaji istri. Ya, uang suami, uang istri, bukan juga salah. Enggak gitu. Ya. Nafkah suami adalah untuk istri, bukan uang suami uang istri, enggak. Gawat kalau kayak gitu. Ya. Tapi uang istri itu adalah harta istri. Boleh nggak sih istri bersedekah suami? Boleh. Harta sendiri. Misal ya Bu ya, suami udah nggak bisa mampu apa-apa, Bu. Nggak bisa memberikan nafkah dan segala macamnya. Bagi si istri boleh meninggalkan suami, boleh. Kok kejam kali? Iya, dalam Islam kalau orang yang sudah tidak sanggup memberikan nafkah kepada si istrinya, si istri boleh ya untuk meninggalkan suaminya. Tapi bagi seorang istri yang bersabar, ya taat, kali sabar, kali tunduk, kali walaupun kayak mana keadaan suaminya, subhanallah, surga, Bu. Itu yang payah nyarinya, ya kan? Mohon maaf, saya pernah ada beberapa kasus ya, kawan saya sendiri ya, dia awalnya orang kaya, orang berduit dan segala macamnya, mampu dan segala macamnya, tiba-tiba Allah berikan dia penyakit mutu. Nggak lama, 2 bulan ditinggal suaminya, ditinggal sama istri. Istrinya ngapain? Nikah lagi. Ya. Emang kalau dalam Islam, kalau emang sudah tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Tapi di sini, kalau seandainya seorang istri itu bersabar, ya dari ujian itu maka surgalah pahala. Ya seperti itu. Ya jadi lihat yang mana hak dan yang mana kewajiban. Suami nggak bisa memberikan nafkah, berarti dia sudah melalaikan kewajiban. Abang cuma sanggup 100.000 1 hari, inilah nafkah kita. Nggak apa-apa bang. Ya ini alhamdulillah. Ya syukur Allah sudah ini dan segala macam. Istrinya gajinya berapa? 10 juta sebulan. Ya misalnya, ya, kalau istrinya bekerja. Tapi kalau suami yang melalaikan nafkah, suruh dia ngaji, biar tahu hak dan kewajiban suami. Ya, Allah. Kesini dulu Bu ya. Baik, tadi apa Bu? Oh iya, seorang istri boleh nggak sih menyembunyikan aibnya dari suami? Boleh nggak? Boleh. Hanya saja waktu mau menikah, hendaklah seorang calon suami atau calon istri memberitahu hal-hal yang tidak menyebabkan perpecahan di situ, nggak apa-apa.
Bang, jangan pula kayak gini, Bang. Aku udah nggak, mohon maaf ya, aku udah nggak perawan lagi. Itu nggak usah dibilang kalau itu. Oh, nanti penipuan dan segala macamnya. Kalau nanti ketahuan ketika ini, kita serahkan kepada Allah. Kan itu aib yang sangat besar. Itu nggak usah diinikan. Tapi kalau misalnya Bang, ya mohon maaf, Abang mau nikahi saya punya penyakit. Apa penyakitnya? Asam lambung, misalnya. Atau saya punya penyakit epilepsi, ayan gitu ya. Kalau ayan itu kan kalau orang lagi kena itu, wah udah macam nggak sadar dia dan segala macamnya. Atau ya kadang karena pakai jilbab, rambutku keriting Bang. Aku aja yang cantik, rambutku keriting. Abang mau nggak? Ya kan? Nggak masalah deh. Ya. Ya gitu juga si suami, ya si calon suami. Ya maaf, aku punya penyakit apa? Untuk batuk misalnya. Atau aku alergi dingin. Ya, saya waktu mau nikah, saya kesel sama istri. Saya dulu punya penyakit biduran, alergi dingin. Saya nggak bisa kena dingin, saya bilang. Kalau udah kena dingin, wah, bentol semuanya. Tapi alhamdulillah hilang itu, Bu. Hilangnya makan apa? Makan induk jahe, ya induk kunyit. Minumi induk kunyit. Ya. Dan saya minum stimuno, ada stimuno itu hilang. Karena ternyata imun kita yang lemah. Nah, jadi kalau aib-aib yang bisa menyebabkan keretakan, ya aku pernah berdosa, saya pernah berzina, misalnya alhamdulillah, ya kan, dibilang, Bang, aku dulu pernah berzina. Wah, kalau udah seperti itu suami mana yang ini nggak mau gitu. Nah, untuk menghindari itu nggak usah diceritakan, biarkan itu ditanam, ya, dan kita minta ampun kepada Allah, ya, untuk tidak membukakan aib tersebut sampai di akhirat itu. Ya, jadi tidak menjadi masalah. Tapi kalau aib-aib itu yang bisa dikompromikan dan segala macam itu nggak jadi masalah. Ya, mohon maaf Pak, istilah pahaku ini ada ada bekas lahir warnanya hitam. Misalnya, ya kan? Mana abang ini enggak? Oh, apa-apa deh. Itu kan jadi masalah. Ya, yang ketiga, ya, nih. Apa sih aurat laki? Apalah aurat ketika sholat sama di luar sholat, sama atau beda? Tidak ada bedanya. Yang membedakan itu aurat di depan mahram dan aurat di depan non mahram, itu saja. Kalau di sholat dan di luar sholat sama auratnya, ya sama, nggak ada beda. Tapi kalau di mahram dan non mahram ini beda. Adik kita boleh, ya perempuan boleh nampak rambut, boleh adik. Ya, rambut boleh nampak, ya, dari mulai lutut, ya lutut ke bawah. Kalau maaf, kalau kemaluan tetap nggak boleh, Bu. Kalau adik, ya adik, ya itu nggak boleh, ya menampakkan kemaluannya kepada adiknya dan segala itu nggak boleh. Ya, itu aurat yang mubalaghah namanya, aurat besar. Lalu bagaimana dengan mandikan jenazah orang tua kepada anaknya? Walaupun anak orang tua misalnya tidak boleh melihat kemaluan anaknya setiap hari, tapi ketika mandikan, boleh enggak? Ketika sekedar untuk mandikan, boleh kalau mandikan. Itu pun mohon maaf nggak dibuka, Bu ya. Ini saya ingatkan sama orang-orang yang mandikan jenazah, karena saya pernah melihat orang yang mandikan jenazah nggak paham tentang ilmu ini. Aurat ketika hidup dan mati itu tetap sama, nggak boleh ditampakkan. Makanya kalau mandikan jenazah itu ditutup. Ketika mencuci kemaluan itu kita pakai sarung. Ini kan. Nah, itu pun harus iya. Ini enggak, maaf, Bu, Pak. Ya, enggak disarungi. Yang mana ini? Astagfirullah, saya bilang. Ini kayak mana dia nih? Walaupun sama-sama laki-laki, walaupun sama-sama perempuan, enggak boleh. Menurut kalau ditampak-tampak. Ini ya, Bilal Maid, hati-hati. Pada Bilal Maid di sini harus paham masalah ini. Ya, mungkin sudah diajarkan juga masalah itu. Jadi, aurat. Nah, kalau untuk suami, ya mana aurat? Nggak ada aurat kalau untuk suami. Tapi bukan berarti membawa istrinya keluar dengan membuka aurat. Tapi di dalam rumah nggak ada aurat. Ya maksudnya nggak ada aurat itu boleh nggak sih? Mohon maaf ya, suami melihat kemaluan istrinya boleh. Ya, seorang istri melihat suaminya, suami melihat istrinya boleh? Boleh. Ya seperti itu.
Nah, ibu-ibu yang nama Allah SWT, jadi yang nggak boleh ini, yang harus dipahami, yang nampak bagi seorang wanita itu cuma dua, wajah sama telapak tangan. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Ini telapak tangan Bu ya. Ada yang mengatakan yang nampak hanya bagian dalam, yang ini enggak. Ada juga yang mengatakan tidak, sampai pergelangan tangan. Dan saya mengambil yang ini, yang sampai pergelangan tangan. Mohon maaf ya, telapak tangan itu hanya sampai pergelangan tangan. Jadi kalau ke sini Bu, itu udah aurat Bu. Makanya biasanya para perempuan, ya para istri-istri yang mereka sudah paham masalah aurat, mereka pakai manset namanya Bu. Manset itu kalau nampak dari jauh itu kayak dia pakai baju dalam, padahal enggak. Dia pakai apa namanya, kaos panjang ini. Ada yang sepanjang ini, ada yang sepanjang ini. Ya tergantung lah itu. Itu namanya manset. Supaya apa? Supaya ketika dia mengambil sesuatu ke atas misalnya, ini nggak tersingkap, karena ini aurat. Dia pakai manset kanan. Nah itu dia. Selebihnya aurat, kaki aurat. Kayak perempuan pakai kaos kaki. Nggak ada perbedaan. Ya, aurat. Ya, yang namanya kaki itu harus pakai kaos kaki. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa memahami yang mana aurat dan segala macamnya harusnya ngaji. Ada orang yang sholat jilbabnya lebar dan segala macamnya, ya kan dia nggak pakai telepung lagi. Memang kan saya bilang tadi telepung itu cuma kebiasaan kita. Orang Arab tuh kepada pakai telepung. Mereka sholat ya dengan pakaian itu karena mereka sudah menutup pakaian. Ya ibu-ibu kalau yang haji atau umroh, perhatikan mereka, mana ada yang pakai telepung, jilbab mereka lebar-lebar. Ya, bagaimana? Ya kalau sudah menutup aurat seluruhnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya tak menutup, mohon maaf ya, jilbabnya lebar, tapi ketika takbir ini tampak misalnya, ya bagian ininya, ya kasih tahu Bu. Sama dengan laki-laki Ustaz. Laki-laki nih, ini aurat di belakang nih. Jadi makanya ibu kalau belikan baju jangan kaos yang sempit-sempit itu Bu. Dipakai sholat sama suaminya. Saya alhamdulillah sekarang udah nggak pakai lagi baju-baju yang ini. Baju saya ke bawah sekarang. Ya baju-baju yang tangan 3/4 ini di belakang. Ya karena saya sudah mendapati banyak sekali laki-laki. Ya saya sendiri pun pernah mengalami itu. Ketika ruku dan ketika sujud ini naik ke atas. Seren. Memang ketika berdiri si baju itu segini dia Bu. Si baju itu ketika berdiri. Tapi ketika ruku dan sujud naik di sini. Oh, memang ternyata Rasulullah pun pakai pakaian baju habis memang Rasulullah itu. Ya untuk supaya apa? Tidak itu pula alasannya. Ya. Jadi laki-laki nggak boleh sholat pakai, maaf ya Ustadz, pakai singlet aja nggak boleh ya Ustadz? Nggak boleh Bu. Kalau nah gini dia. Laki-laki auratnya itu sholat. Ya bukan hanya sholat ya, ketika ini tuh antara pusat sama lutut. Ya, antara pusat sama lutut. Ini kadang mohon maaf ya, perempuan aja yang taunya aurat, padahal laki-laki pun ada aurat. Artinya apa? Kalau dia sholat, seminimal-minimalnya itu tertutup di antara pusat sama lutut. Pakai apa daun misalnya, tutup di antara ini. Boleh gak ini nampak? Itu darurat Bu. Ketiak nampak? Boleh. Ya karena ketiak bukan aurat. Ya, tapi kalau kita sholat menghadap Allah, kalau ada pakaian, ini kan darurat ya Bu tadi ya, dia harus pakai yang bagus. Kenapa kau pakai pakaian koyak compang-camping jubur? Aku tawar orangnya, ya, biar nampak miskin, padahal aku kaya. Boleh itu kayak ya. Nah itu kan Ustadz, mengenai yang tertutup aurat ini Ustadz, macam yang Ustadz bilang kayak di Mekah, itu kan ada itu Ustadz, hanya pakai selendang panjang. Nah, itu yang dibuat menjadi jilbab, disematkan. Dia pakai baju gamis aja. Itu sudah menutup aurat Ustadz atau mesti seperti ini? Saya minum dulu boleh Bu ya? Boleh. Suka saya mau minum. Ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Insyaallah. Itu ya. Iya. Jadi
bagaimana aurat bagaimana sih yang namanya menutup aurat itu dan segala macamnya. Jadi sebenarnya Bu, patokan kita ya saya katakan bukan orang ini dan orang itu, bukan ya. Tapi patokan kita adalah bagaimana Islam mengajarkan kita menutup aurat. Patokan kita mana? Kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, itu yang kita tuju. Ya, bukan kaul orang, bukan ucapan orang atau bukan perilaku orang. Ya, makanya bagaimana aurat perempuan itu? Perempuan semuanya aurat, yang boleh nampak itu hanya wajah sama tangan saja. Bagaimana jilbab yang dililit-lilitnya? Jilbabnya dililit tapi lehernya nampak, tak boleh juga. Lehernya aurat. Atau mohon maaf ya, dia pakai tertutup semua, tapi ya bentuk Iya. lekuk ini nampak. Berarti mesti seperti ini juga. Iya. Karena aurat itu bukan hanya ingat, bukan hanya warna, tapi bentuk pun harus dijaga. Harus ditutup. Alah payah kali bapak ini. Ya memang kayak gitu. Ya kita yang harus banyak belajar. Iya, karena di sana kan kita lihat kan Ustadz, memang sholatnya udah seperti itu aja, jilbabnya dililit, pakai gamis sudah. Memang di sini tertutup, tapi pakai baju gamis. Gamisnya pakai baris. Ya, contoh kita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu Bu dalam sebenarnya dikatakan itu baju sudah tertutup, sudah bagus, tapi setiap kali sholat beliau menggunakan 2 lapis baju. Ya, sampai perempuan-perempuan yang lain bertanya kepada beliau ya, Ummul Mukminin ini, ya Aisyah, kenapa engkau menggunakan itu? Ya, aku merasa malu di hadapan Allah. Karena bajunya sudah tertutup gitu. Tapi beliau rela panas-panasan, rela untuk menggunakan baju double ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh kita. Bu, sekedar penutup, ini perhatian juga. Hindari telepung, kalaupun itu pakai telepung, hindari telepung yang transparan, tipis, nampak ininya. Oh simple, telepung saya bisa dilipat sebesar gelas misalnya. Yang pede pula ya kan. Ternyata ketika dipakai nampak transparan. Kalau nggak transparan nggak apa-apa, tapi khawatirnya yang transparan ini. Saya pernah punya istri saya juga yang perasut itu lagi musim. Tapi waktu itu saya nggak ngeh. Waktu itu nggak ngeh. Tapi pas saya pernah suatu ketika saya merhatikan istri sholat, kok nampak? Ya, pakai kaos memang dalamnya, tapi kok nampak? Ternyata masih transparan. Saya langsung ambil telepungnya itu, saya bilang pulang sholatnya, pakai telepung yang lain. Dan telepung itu saya buang. Ya, saya kasih tahu setelah itu, ya perempuan itu bukan hanya tertutup, tapi tidak boleh nampak merawat. Kalau kamu terus sholat kayak gini, pakai telepung yang ini, berapa sholatnya nggak diterima semua? Barunya juga sih, pula ya katanya, nggak merhatikan. Karena kadang perempuan kan dipikirnya ketika dipakai kan dia nggak nampak. Yang nampak siapa? Orang. Makanya kita lah tugasnya, seorang suami mengingatkan istri, seorang istri mengingatkan suami. Ya, tetangga sebelah ketika sholat ingatkan. Saya nggak segan saya. Ada laki-laki yang sholatnya pakai ini, saya langsung tegur itu. Setiap sholat saya bilang, bang, besok jangan pakai ini abang sholat. Kenapa? Tersingkap abang, batal tadi abang sholat tadi. Saya bilang kayak gitu. Makanya laki-laki itu kayak gitu. Ya, pakai kaos pendek. Nah makanya dididik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus belajar? Untuk supaya kita terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, supaya kita terus bisa menimba ilmu dan memperbaiki diri. Orang yang baik adalah orang yang senantiasa tidak cukup, semakin menimba ilmu semakin sadar kekurangan kita. Oh dulu kayak gini, sekarang seperti ini. Oh sekarang seperti ini, nanti seperti itu dan seterusnya. Makanya orang yang belajar akan semakin tahu ya sebatas mana dia beriman, sebatas mana dia berislam, sudah sampai mana keimanan dan Islam. Itu mungkin Ustaz ya. Mohon maaf kurang lebih saya mohon maaf. Nanti kalau mau tanya lagi di sini ada Ustaz Irham. Ya, ibu-ibu bisa tanya, izinlah sama ibunya ya kan. Ya, izin sama beliau, boleh nggak ditanya Ustaz Irham? Ya, apa tanyaannya? Ustaz mau nambah? Nambah minum maksudnya. Mohon maaf
Ibu sekalian, ya sekedar intermezzo saja. Ya kurang dan lebih saya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya kembalikan kepada Ustaz Irfan. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Agak lama ya, tapi kita sudah mendapatkan ilmu dari Al-Ustaz Muhammad Nuryadi LC. Beliau memang sudah keluar negeri belajarnya, sekarang sudah menetap di Tebing Tinggi. Dan terakhir mungkin kegiatan prioritas hari ini adalah kami minta doa Ustaz untuk orang tua saya, Irsa Lubis bin Mukhtar Lubis pada khususnya, begitu juga mertua saya, Ramsiadi bin Soman, yang beberapa tahun juga yang lalu juga meninggal dunia. Demikian juga untuk arwah kaum muslimin, semoga Allah SWT memberikan ampunan dan memaafkan semua kesalahan dan diperpas baik-baiknya. Kami mohon Ustaz memimpin doanya. Terima kasih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tundukkan sejenak pandangan kita. Kita memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati-hati kita, sehingga dengan hati yang lembut itulah nanti keimanan, keislaman, kebaikan-kebaikan akan mudah kita terima. Orang yang baik adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Semakin lembut hati, maka semakin mudahlah keimanan itu menjadi dalam diri. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita hati yang lembut yang bisa menerima kebaikan. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, khususan abaina Irsal bin Lubis bin Mukhtar Lubis wa abaina Ramsiyad bin Samad wa abaina ajma'in minal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz yang telah memimpin kami berdoa untuk almarhum kedua orang tua kami, ayah saya dan mertua saya. Semoga Allah SWT menjabah doa kita semua. Di sini saya sebagai ahlul bait ya, di rumah ini mengucapkan ribuan terima kasih.